Bab 109. Aku ingin berterima kasih lagi pada diriku sendiri. Karena keributan. Banyak orang tertarik karena mereka ingin melihat apa yang terjadi di depan. Ren Xiaosu memberitahu Yan Liuyuan. Sembunyikan pistolnya dan tunggu aku di sini. Saya akan pergi dan melihat apa yang terjadi. Petik 2. MHM. Yan Liuyuan mengangguk. Ren Xiaosu tidak mungkin melindunginya setiap saat. Jadi dia harus belajar untuk melindungi dirinya sendiri dan bahkan yang lain. Ren Xiaosu meremas ke depan kerumunan. Dengan kebugaran fisiknya saat ini, tidak ada yang bisa menghentikannya dari mendorong ke depan. Ketika dia sampai di sana dan dengan sembunyi-sembunyi mulai menonton keributan, dia mendengar Wang Yiheng berkata dengan kejam. Saya berkata, serahkan makanan Anda kepada saya. Tidak bisakah kamu mengerti bahasa manusia? Petik 2. Tapi aku juga sangat lapar, kata pria parubaya berkacamata yang menodongkan pistol ke kepalanya, tersedak. Sepertinya dia belum pernah bertemu beberapa orang sekeras ini di benteng. Manajer berbagai pabrik, seperti Wang Yiheng, sebenarnya adalah penghuni benteng juga. Tetapi karena mereka telah ditempatkan di luar untuk waktu yang lama, selalu akan ada sedikit ketidaktahuan bagi mereka. Mereka adalah utusan, kekaisaran, yang dikirim oleh benteng. Karena mereka dilengkapi dengan senjata, mereka sudah lama terbiasa dengan hal-hal yang berjalan sesuai keinginan mereka. Pada titik ini, semua orang telah turun ke dunia tanpa urutan. Karena itu, mereka mulai berperilaku seperti binatang liar. Tetapi beberapa waktu yang lalu, orang ini ingin berlutut dan memohon Luolan untuk membawanya bersama mereka. Wang Yiheng berkata kepada orang-orang di sampingnya. Selidikilah dia dan dua orang gemuk di sebelahnya juga. Kantung mereka melotot. Petik 2. Orang-orang yang berdiri dengan Wang Yiheng adalah para pekerjanya di pabrik pasir. Jadi mereka terbiasa menjalankan perintahnya. Karena dia membawa senjata selama masa ini. Dan karena dia telah berjanji untuk membantu mereka menetap setelah mencapai benteng 109. Wang Yiheng menjadi andalan kelompok ini. Tetapi untuk melakukan pencarian tubuh pada penduduk benteng, bagaimana mereka sebagai pengungsi berani melakukan hal seperti itu? Melihat orang-orang di sekitarnya tidak bergerak, Wang Yiheng mengamuk. Apa? Apakah Anda semua tuli dengan kata-kata saya sekarang? Saya punya senjata. Jadi kata saya adalah hukum. Cari mereka tanpa khawatir. Mereka tidak bersenjata. Petik 2. Ren Xiaosu mengerti dari pernyataan ini bahwa ada beberapa undang-undang kontrol senjata di dalam benteng. Itulah sebabnya Wang Yiheng begitu yakin yang lain tidak membawa senjata. Sekilas, dia melihat para pengungsi tanpa sadar berdiri di sisi Wang Yiheng. Salah satu alasan untuk ini adalah bahwa Wang Yiheng telah membuat nama untuk dirinya sendiri di kota. Yang lainnya adalah karena dia membawa senjata. Pada saat ini, seorang pria parubaya datang ke depan kerumunan. Wang Yiheng, kamu lebih baik meletakkan pistolnya. Kami tidak akan memaafkan tirani Anda. Petik 2. Kepala Ma. Wang Yiheng tampak terkejut. Apa yang kamu lakukan di sini? Kepala Ma menyeringai. Apa? Apakah Anda berpikir bahwa kita semua mati? Serahkan senjatanya. Petik 2. Senjata. Wang Yiheng berbalik untuk melihat pistol di tangannya seolah membuat keputusan. Lalu senyum dingin muncul di wajahnya saat dia mengangkat tangannya dan menembakkan pistol ke kepala Ma. Bang! Kepala Ma jatuh ke tanah dalam genangan darah. Bahkan tidak ada kesempatan baginya untuk bereaksi. Dia tidak menyangka Wang Yiheng akan menembak. Orang-orang yang menonton keributan mulai berteriak dan ingin mundur. Tetapi kemana mereka bisa mundur? Wang Yiheng ragu-ragu sejenak karena dia dulu hidup di bawah pemerintahan kepala Ma. Tetapi dia segera datang dan mengingat bahwa Stronghold 113 tidak ada lagi. Jadi kekuatan apa yang dimiliki kepala Ma atas dirinya? Wang Yiheng berkata dengan suara dingin. Benteng 113 tidak ada lagi. Ketika kita sampai di Stronghold 109, semua orang akan mendapatkan awal yang baru. Saya bukan pembunuh berdarah dingin. Tetapi jika ada yang melanggar perintah saya, jangan salahkan saya karena tidak baik. Petik 2. Dari beberapa ribu orang yang melarikan diri, pasti ada beberapa pejabat tinggi di kubu di antara mereka. Tetapi bahkan kemudian, jadi apa? Mereka bukan apa-apa begitu mereka meninggalkan benteng 113. Ren Xiaosu melangkah mundur dan mundur.
Ketika Wang Yiheng membunuh orang itu, tidak satu pun dari para pengungsi bahkan berani bersuara. Dengan demikian, Wang Yiheng mungkin akan menjadi lebih tidak masuk akal dengan gerombolan pengungsinya nanti. Tapi bisnis apa itu milik Ren Xiaosu? Tidak sama sekali. Adapun pistol yang dibawa Wang Yiheng, Ren Xiaosu tidak sedikit pun terganggu olehnya. Hanya dengan pendirian Wang Yiheng yang dipegang ketika dia melepaskan tembakan, itu tampak melampaui amatir bagi Ren Xiaosu. Jika Wang Yiheng melepaskan beberapa tembakan lagi berturut-turut, serangan balik itu bahkan mungkin menyebabkan dia kehilangan cengkeraman pistol dan mengirimnya terbang keluar dari tangannya. Saat dia berjalan kembali ke Yan Liuyuan dan yang lainnya, Ren Xiaosu memperhatikan sekelompok remaja laki-laki dan perempuan mengenakan seragam biru muda. Dia terkejut oleh pemandangan itu karena dia melihat kata-kata Stronghold 113 nomor 2 High School tertulis di belakang. Apakah mereka pelajar? Ren Xiaosu pernah mendengar Zhang Jinglin mengatakan ada puluhan sekolah di Benteng, yang terdiri dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Bahkan ada hal-hal seperti universitas di Benteng yang lebih besar juga. Zhang Jinglin juga menyebutkan bahwa remaja seumuran Ren Xiaosu bisa duduk di ruang kelas yang bersih dan cukup terang saat menghadiri kelas mereka. Akan ada banyak guru yang mengajar mereka pengetahuan dasar tentang mata pelajaran, dan tidak perlu keluar ke hutan belantara atau pergi bekerja. Benteng bahkan menawarkan beberapa subsidi untuk siswa. Pada saat itu, Ren Xiaosu merasa sangat iri dengan situasi mereka dan berpikir betapa baiknya dilahirkan di Benteng. Ketika Ren Xiaosu melewati siswa-siswa ini, mereka memandangnya dan tidak terlalu memikirkannya. Mereka tidak tahu bahwa apa yang begitu mudah diakses oleh mereka adalah sesuatu yang sangat diinginkan Ren Xiaosu di masa lalu. Para siswa tampaknya takut dengan tembakan. Seorang wanita muda di sebelah mereka berkata, "Jangan takut. Guru Anda akan berurusan dengan apapun yang terjadi. Kami sudah melarikan diri dari benteng." Petik 2. Jadi ini adalah guru benteng. Ren Xiaosu melirik guru perempuan muda dan berpikir dia jauh lebih tampan daripada Zhang Jinglin. Jika mereka memiliki guru seperti dia di sekolah, mungkin bahkan anak seperti Wang Dalong akan mulai belajar keras. Melihat begitu banyak siswa di sini, pikirannya bergeser ke pencarian sisi kedua yang diberikan padanya. 1000 token terima kasih. Di masa lalu, Ren Xiaosu bahkan tidak akan memikirkannya. Dari mana dia seharusnya mendapat begitu banyak tanda terima kasih? Ketika dia pertama kali mendengar tentang pencarian sisi ini, reaksinya adalah untuk mendapatkan mereka di sekolah. Lagi pula, dia hanya berhasil menyelesaikan pencariannya sebelumnya dengan sebagian besar tanda terima kasih yang datang dari para siswa. Tapi sekarang setelah bentengnya dihancurkan, dia tidak tahu dari mana dia akan mendapatkan token terima kasih ini. Ren Xiaosu ingat saat dia membunuh eksperimen di mana dia berterima kasih pada dirinya sendiri 7 kali. Jika dia bisa berterima kasih pada dirinya sendiri dan mendapatkan tanda terima kasih, apakah itu berarti dia bisa melakukannya lagi sampai dia menyelesaikan pencarian? Pedang hitam melayang diam-diam di dalam istana di lemari pajangannya saat ini. Begitu pikirannya terfokus pada itu akan terwujud di tangannya. Bahkan sekarang, Ren Xiaosu tidak bisa melupakan kesenangan mengiris eksperimen itu dengan sekali tebasan. Jadi, jika bentuk dasar dari saber hitam sekuat ini, bagaimana jadinya ketika dia membuka kunci tahap selanjutnya? Ketika dia kembali ke tempat Yan Liuyuan dan yang lainnya berada, dia mencoba mengucapkan terima kasih dengan berbisik. Yan Liuyuan diam-diam memperhatikan Ren Xiaosu saat dia bergumam, "Aku ingin berterima kasih pada diriku sendiri karena tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Aku ingin berterima kasih pada diriku sendiri karena membesarkan Yan Liuyuan hingga usia ini. Aku ingin berterima kasih pada diriku sendiri karena tidak memuntahkan kulit anggur ketika aku makan anggur." Yan Liuyuan bingung. Ren Xiaosu menghela nafas. Istana itu tampaknya sudah mati. Tidak ada reaksi sama sekali. Bab 110, Perampokan. Mungkin itu karena dia tulus pada waktu itu. Atau mungkin karena istana tidak ingin Ren Xiaosu mati. 7 terima kasih yang dia berikan semuanya dikembalikan dengan tanda terima kasih. Tapi kali ini, tidak ada ucapan terima kasih yang berhasil mendapatkan token. Ren Xiaosu merasa ini sedikit disesalkan.
Jika dia tahu, dia akan lebih berterima kasih pada dirinya sendiri selagi dia bisa. Tapi Ren Xiaosu tidak memperhatikan bahwa Yan Liuyuan, yang berada di sebelahnya, benar-benar bingung dengan ini. Orang lain mungkin tidak pernah mendengar apa yang dikatakan Ren Xiaosu, tetapi Yan Liuyuan melakukannya. Dampak psikologis yang didapatnya dari diminta oleh Ren Xiaosu untuk berterima kasih padanya untuk semalam suntuk belum sepenuhnya dilupakan. Dan sekarang, saudaranya bahkan terpaksa berterima kasih pada dirinya sendiri. Dan bagaimana dengan berterima kasih pada dirinya sendiri karena tidak memuntahkan kulit anggur saat makan anggur? Bisakah dia mendapatkan lebih tulus dari itu? Tiba-tiba, keributan pecah di kerumunan lagi. Wang Yiheng telah memerintahkan para pengungsi untuk melakukan pencarian pada semua orang yang hadir di sana. Sepertinya dia bermaksud untuk menyita dan mengumpulkan persediaan makanan semua orang. Tunggu, itu bukan hanya makanan. Ren Xiaosu melihat para pengungsi itu melepaskan arloji dari pergelangan tangan orang lain dan perhiasan mereka juga. Mereka tidak ketinggalan satu item pun. Penduduk yang melarikan diri dari benteng ini benar-benar tidak beruntung. Mereka baru saja kehilangan harta benda dan keluarga mereka pagi ini. Dan pada malam hari, mereka kehilangan semua yang mereka miliki. Pada saat mereka mencapai benteng 109, mereka bahkan mungkin berakhir dengan apa-apa pada mereka bahwa mereka dapat menjual uang. Wang Fugui sedikit gugup. Xiaosu, akankah mereka mengambil semuanya untuk kita sendiri? Faktanya, Wang Fugui membawa tabungan hidupnya, persediaan obat-obatan, perhiasan emas, dan uang tunai untuknya. Semua hal ini sangat berharga. Jadi para pengungsi itu pasti tidak akan ketinggalan untuk mengambilnya sendiri. Tapi Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, tidak ada yang akan mengambil apapun dari kita. Faktanya, Ren Xiaosu tidak punya niat untuk bertemu dengan Wang Yiheng dan kelompoknya. Dia hanya ingin tiba di Stronghold 109 dengan aman. Itu dia. Tetapi masalahnya adalah, meskipun dia tidak kesulitan masalah mengganggu dia. Kerumunan orang yang melarikan diri seperti sekelompok domba yang taat pada saat ini. Lebih dari 3.000 orang digeledah oleh lebih dari 600 pengungsi. Tetapi tidak ada yang menentang. Juga tidak ada dari mereka yang berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka bahkan tidak punya nyali untuk melarikan diri dari sini dan hanya berdiri di tempat mereka. Ren Xiaosu merasa agak sulit untuk memahami ini. Jika 3.000 dari Anda mengangkat senjata terhadap para pengungsi itu sebagai protes, apa yang bisa dilakukan 600 orang dari mereka? Para pengungsi itu memang lebih ganas dari mereka yang berasal dari kubu. Tetapi dua tinju akan merasa sulit untuk mengatasi 4 tangan. Jadi apa yang harus ditakuti? Ren Xiaosu melihat ke kerumunan dan melihat guru perempuan menyelinap murid-muridnya ke belakang. Sepertinya mereka berusaha melarikan diri dari pencarian. Ketika para pengungsi pertama mulai mencari penghuni benteng, mereka menahan sedikit karena takut. Bagaimanapun, mereka menghadapi orang-orang dari kubu. Dalam pikiran mereka, orang-orang ini selalu menjadi eksistensi yang tinggi bagi mereka. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa orang-orang dari kubu tidak berani melawan mereka, mereka menjadi lebih berani. Beberapa dari mereka bahkan menjadi sensitif ketika mereka mencari wanita. Pada saat inilah guru perempuan memimpin murid-muridnya di sebelah kelompok Ren Xiaosu dan berdiri di belakang mereka. Tampaknya mengamati situasi untuk melihat apakah mereka harus terus bergerak lebih jauh ke belakang. Tetapi beberapa pengungsi sudah datang ke sini. Ren Xiaosu memandang para pengungsi itu dan bertanya-tanya apakah dia akan dikenali oleh mereka. Karena mereka telah berganti pakaian dan berbaur dengan orang banyak, itu seharusnya tidak jelas, kan? Sekitar selusin pengungsi berjalan membawa tas besar dan kecil. Mereka semua mengenakan arloji yang baru saja mereka sita dari penduduk benteng. Jam tangan adalah barang yang sangat berharga baik di kota maupun di benteng. Ketika kota itu masih ada, hanya Li Tua dari toko kelontong yang memiliki arloji. Bahkan Wang Fugui tidak memilikinya. Sepertinya ada beberapa orang kaya yang memiliki kedudukan tinggi dalam kelompok pelarian ini. Tetapi saat ini, otoritas dan kedudukan yang mereka nikmati ternyata sudah tidak ada. Ren Xiaosu diam-diam menyaksikan selusin pengungsi datang. Namun, para pengungsi itu membeku ketika mereka melihat Ren Xiaosu.
Ren Xiaosu hanya bisa menghela nafas mental saat dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa dikenali dengan mudah. Penyamarannya merupakan kegagalan mutlak. Sementara Ren Xiaosu berpikir tentang bagaimana menangani para pengungsi. Orang yang bertugas mencari dan menyita barang-barang orang-orang memutuskan untuk berbelok di sekitar mereka dan pergi ke yang lain. Orang-orang di dekat Ren Xiaosu tampak terkejut. Ada apa dengan ini? Mengapa para pengungsi yang ganas itu melewati remaja ini sendirian? Kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Bukankah dia hanya anak 16 atau 17 tahun? Bahkan, mereka semua sudah melihatnya. Ketika para pengungsi melihat Ren Xiaosu, mereka memiliki ekspresi ketakutan yang mendalam di wajah mereka seolah-olah mereka takut pada Ren Xiaosu. Mereka tidak tahu mengapa para pengungsi ini takut padanya. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa tidak ada yang berani memprovokasi Ren Xiaosu bahkan ketika mereka masih di kota. Apalagi sekarang ketika mereka melarikan diri. Orang ini terkenal kejam. Dan dia bahkan punya senjata. Meskipun para pengungsi tahu akan ada banyak barang berharga di tas Wang Fugui dan Wang Dalong, itu tidak layak mempertaruhkan hidup mereka untuk itu. Kelompok siswa dan guru wanita di belakang Ren Xiaosu diam-diam mengamati semua yang terjadi. Guru perempuan itu memandang punggung Ren Xiaosu dan muncul dalam pikiran saat dia menyatukan bibirnya. Tepat ketika para pengungsi berbalik untuk melakukan pencarian pada yang lain, Ren Xiaosu tiba-tiba berkata, "Ahem, kalian, datang ke sini." Para pengungsi membeku di tempat. Mereka menoleh perlahan ke Ren Xiaosu dan berkata dengan kaku, "Apa? Arloji itu tidak buruk," kata Ren Xiaosu. Para pengungsi saling memandang. Mereka telah merampok lebih dari 1.000 orang sejauh ini. Tapi sekarang, mereka akan dirampok oleh Ren Xiaosu dari semua orang. Apa-apaan ini? Kali ini, orang-orang di sekitar mereka bahkan lebih terdiam. Jadi ada seseorang yang bahkan lebih kejam di antara mereka. Kemudian, salah satu pengungsi diam-diam melepas arlojinya dan menyerahkannya kepada Ren Xiaosu sebagai penghinaan. Secara kebetulan, dia telah menyaksikan bagaimana Ren Xiaosu membunuh orang-orang di sekolah. Para pengungsi siap untuk berbalik dan pergi. Mereka ingin pergi sejauh mungkin dari Ren Xiaosu. Tetapi suaranya terdengar lagi. Kamu, arlojimu semua sangat bagus. Petik 2. Keempat orang yang ditunjuk Ren Xiaosu merengut. Itu belum berakhir. Tapi apa yang bisa mereka katakan? Yang bisa mereka lakukan adalah dengan patuh menyerahkan arloji mereka kepada Ren Xiaosu. Semua orang di sekitar mereka terkejut. Bagaimana kejam remaja ini? Ren Xiaosu tidak terus merampok mereka. Lagi pula, dia tidak benar-benar ingin menangani para pengungsi ini. Lebih baik menjaga kedamaian. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Lanjutkan." Para pengungsi menyelinap pergi. Kepercayaan mereka yang baru ditemukan menguap. Ren Xiaosu menyerahkan 4 jam tangan yang baru saja dia bawa ke Xiao Yu dan yang lainnya. Dia berkata dengan bangga, "Di sini, kita bisa melihat waktu mulai sekarang." Ini adalah pertama kalinya Wang Fugui mengenakan arloji. Dia mengambil arloji yang dimaksudkan untuk Wang Dalong sambil tersenyum dan berkata, "Cepat, terima kasih Paman Xiaosu Anda." Wang Dalong hampir menangis. Kenapa dia tiba-tiba diturunkan satu generasi di bawah Ren Xiaosu? Ren Xiaosu mulai mendapatkan fantasi tanpa akhir. Dia biasanya tidak mau merampok orang lain. Tetapi itu tidak akan menjadi hal yang buruk jika dia melakukan kejahatan terhadap penjahat, kan?